Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Physical Art Channel. Kali ini kita akan membahas prakarya dan kewirausahaan bab 3, wirausaha produk budidaya unggas petelur. Untuk klik like, share, dan subscribe. Perencanaan usaha budidaya unggas petelur. Hal penting yang harus diperhatikan dalam berwirausaha adalah pemasaran. Keberhasilan wirausaha sangat ditentukan oleh peluang pasar dari produk yang dihasilkan. Sebelum memulai wirausaha, terlebih dahulu pelajarilah produk sejenis yang sudah ada di pasar, agar produk yang dihasilkan dapat diterima oleh pasar. Buatlah hasil produk budidaya menjadi lebih baik dari produk sejenis yang sudah ada. Mengenal unggas petelur. Jenis-jenis unggas petelur. Unggas adalah jenis hewan yang termasuk ke dalam kelompok burung-burungan. Ciri-ciri unggas adalah bersayap, berbulu, berkaki, dan memiliki paruh. Berdasarkan produk yang dihasilkan, kita mengenal unggas petelur dan unggas pedaging. Unggas petelur adalah yang dipelihara untuk menghasilkan telur, sedangkan unggas pedaging adalah unggas yang dipelihara untuk menghasilkan daging. Jenis unggas petelur antara lain adalah ayam, bebek atau itik, burung puyuh, dan angsa. Produk budidaya unggas petelur. Telur yang dihasilkan dapat langsung dikonsumsi dengan cara direbus atau digoreng. Telur juga digunakan sebagai bahan baku dalam industri berbagai jenis makanan, kue, dan roti. Selain itu, telur bisa juga diolah menjadi produk dengan nilai jual lebih tinggi, seperti telur asin, yaitu telur itik atau bebek yang diasinkan. Telur juga dijadikan campuran minuman yang dianggap sangat bermanfaat untuk kesehatan, antara lain STMJ, teh telur, atau kopi telur. Minuman ini campuran dari telur mentah yang dikocok terlebih dahulu. Telur merupakan sumber protein dan lemak hewani yang murah dan mudah didapatkan. Berbagai jenis unggas petelur hidup di sekitar kita. Secara alami, unggas bertelur hanya untuk berkembang biak. Dengan membudidayakannya, unggas akan menghasilkan telur yang lebih banyak. Keberagaman jenis unggas yang menghasilkan telur sebagai bahan pangan manusia adalah rahmat dari Yang Maha Kuasa kepada manusia, sehingga sudah seharusnya manusia mensyukuri nikmat yang diberikannya. Perancangan dan kegiatan budidaya unggas petelur. Sarana dan peralatan yang dibutuhkan dalam budidaya unggas petelur terdiri atas kandang, perlengkapan kandang, bibit, pakan, vitamin, dan obat-obatan. Sebagai contoh, teknik budidaya unggas akan dipelajari budidaya ayam petelur. Kegiatan budidaya alam petelur meliputi penyediaan kandang, penyediaan bibit, penyediaan pakan, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Penghitungan harga jual produk hasil budidaya unggas petelur. Harga jual adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen, yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi, seperti biaya distribusi dan promosi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Unsur biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya overhead. Secara umum, biaya overhead dibedakan atas biaya overhead tetap, yaitu overhead yang jumlahnya tidak berubah walaupun jumlah produksinya berubah. Biaya overhead variabel, yaitu biaya overhead yang jumlahnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan jumlah produksi. Biaya yang termasuk dalam overhead adalah biaya listrik, bahan bakar minyak, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut menjadi harga pokok produksi. Metode penghitungan harga pokok produksi dapat dibuat dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan full costing, dan yang kedua pendekatan variable costing. Pendekatan full costing memperhitungkan semua unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan biaya overhead, serta ditambah dengan biaya non-produksi, seperti biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Sedangkan pendekatan variable costing memisahkan penghitungan biaya produksi yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Biaya variabel
terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan overhead variabel, ditambah dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Biaya tetap terdiri atas biaya overhead tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi tetap, dan biaya umum tetap. Metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu pertama pendekatan permintaan dan penawaran, kedua pendekatan biaya, dan ketiga pendekatan pasar. Pendekatan permintaan dan penawaran. Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada, ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Pendekatan biaya menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan markup pricing dan break-even analysis. Pendekatan pasar merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga, seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, dan sosial budaya. Media promosi produk hasil budidaya unggas petelur. Pengertian dan jenis-jenis promosi hasil budaya unggas petelur. Promosi merupakan salah satu strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk memanfaatkan bauran dari strategi produk, place, price, dan promotion, atau dikenal pula dengan sebutan 4P. Pada pembelajaran sebelumnya telah dibahas tentang produk dan harga. Kesuksesan suatu produk di pasaran tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk dan harga yang tepat, melainkan juga tempat penjualan dan cara promosi. Kegiatan dan media promosi bergantung dari pasar sasaran yang merupakan target dari promosi tersebut dan tempat penjualan produk dilakukan. Promosi produk dapat dilakukan diantaranya dengan mengadakan kegiatan di suatu lokasi, promosi melalui poster atau iklan di media cetak, radio, maupun media sosial. Tujuan promosi untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli dan membuat pembeli membeli produk. Promosi yang tepat akan diikuti oleh 4 bentuk respon dari calon pembeli. Pertama adalah perhatian dari calon pembeli disebabkan oleh promosi yang menarik, didengar, dan dilihat, serta unggul daripada promosi produk pesaing. Kedua adalah ketertarikan dari calon pembeli. Ketiga adalah keinginan calon pembeli untuk memiliki produk. Keempat adalah tindakan atau action untuk membeli. 4 bentuk respon ini dikenal dengan AIDA, yaitu attention, interest, desire, dan action. Media promosi. Media promosi dapat dikelompokkan menjadi promosi above the line dan below the line. Promosi above the line adalah promosi melalui iklan, seperti iklan di media cetak, iklan radio, atau poster. Promosi below the line adalah promosi melalui kegiatan promosinya. Contohnya, mengadakan kegiatan festival unggas petelur atau demo memasak untuk menunjukkan kualitas unggas petelur dan hasilnya. Apabila penjualan produk melalui sistem konsinyasi dengan menitipkan produk di koperasi sekolah, maka media promosi yang dapat dipilih adalah dengan meletakkan informasi tentang produk tersebut di koperasi agar pengunjung koperasi dapat mengetahui bahwa barang tersebut dijual di tempat tersebut. Apabila produk dititipkan di salah satu toko yang berada di pasar, maka di pintu pasar sebaiknya dipasang media promosi yang memberikan informasi tentang keberadaan produk tersebut di salah satu toko. Promosi di lokasi penjualan juga harus diperkuat oleh informasi yang disampaikan melalui media-media lain. Penjualan sistem konsinyasi produk hasil budidaya unggas petelur. Penjualan dengan sistem konsinyasi adalah penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual. Perjanjian konsinyasi berisi mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Informasi yang harus ada dalam perjanjian konsinyasi adalah nama pihak pemilik barang, nama pihak yang dititipi barang, nama dan keterangan teknis barang yang dititipkan, ketentuan penjualan, ketentuan komisi.
Demikianlah video book rangkuman materi pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.